Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah, baik. Alangkah baiknya jika kakak-kakak perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fahri. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Jadi di BO Rama ini sebelumnya saya menjabat sebagai koordinator wilayah BO Rama Eka Unsri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, untuk nama saya itu Muhammad Fakih Prayuda, biasa dipanggil Fakih. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Sebelumnya menjabat sebagai kepala departemen di bagian departemen syiar. Perkenalkan, nama saya Robit Azin Adani, angkatan 2019. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Umum BO Rama 2019-2020. Mungkin pertanyaan yang pertama itu mengapa kakak-kakak sekalian itu memilih jurusan hukum? Ya, SMA itu kan cita-citanya itu pengen jadi polisi. Nah, jadi yang mikirnya yang lebih dekat dengan kayak kepolisian gitu kan, nggak jauh-jauh dari hukum itu ya fakultas hukum. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya milih jurusan hukum. Kak bilang sejujur-jujurnya, saya bilang sebohong-bohongnya ya Kak. Alasan ini ngambil fakultas hukum itu sederhana. Kalau kita lihat ya, hukum di Indonesia kita ini kan, kalau kebanyakan orang bilang tumpul di atas, tajam di bawah. Itu bisa jadi alasan yang sebohong-bohongnya. Tapi kalau mau sejujurnya, ini atas dasar dari orang tua. Iya ada? Ya benar. Jadi sebenarnya dari awalnya itu sebenarnya tuntutan dari orang tua, tapi walaupun tuntutan dari orang tua tetap kita harus jalani dengan ikhlas gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan ya pelajaran lah, ilmu yang bermanfaat. Iya, jangan jadikan dasar orang tua tadi sebagai patokan. Iya benar. Jangan sampai atas kehendak orang tua tadi kita melakukannya tadi bukan atas ikhlas, tapi atas dasar keterpaksaan. Nah, itu tidak boleh itu. Jadi berbicara tentang akademik nih, Ya. mungkin setelah kakak-kakak sudah lama menjalani jurusan hukum sekarang, boleh nih sharing gimana kak rasanya? Kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa di sini, tentu kita bisa mengasah banyak skill, baik soft skill maupun hard skill ya. Baik itu dengan cara kita mengikuti organisasi ataupun kita mengikuti bangku perkuliahan di dalam kelas itu. Milih fakultas hukum itu karena memang tertarik di bidang hukum, karena itu tadi banyak di berbagai bidang manapun mencakup seluruh aspek. Jadi kemungkinan seluruh aspek di Indonesia ini khususnya itu tidak terlepas dari bidang hukum ada di dalamnya. Sejujurnya nih, Iya. 3 bulan pertama masuk sini, Sebohong nggak apa-apa juga kak. sebohong-bohongnya oke. Ini 3 bulan pertama di sini, rasa salah jurusan ini. Jujur kakak. Kenapa, Kak? Rasa salah jurusan. Karena emang basic dari kakak ini kan kemarin kan IPS kan. Iya. Dan yang IPS itu kemarin akuntansi. Dari selain akuntansi itu bahasa Inggris. Nah, karena dasar yang kakak bilang tadi kan, sejujurnya tadi memang dari dasar awal itu memang bukan atas kemauan sendiri kan, atas tuntutan dari orang tua. 3 bulan pertama itu benar-benar di luar kepala. Apa yang dijelaskan oleh dosen tadi itu benar-benar tidak masuk. Walaupun udah merasa salah jurusan dan juga merasa kayak kasihan orang tua nih udah ngebayar sini sampai sini nih. Dan dia akhirnya belajar, akhirnya bisa menerima fakta. Jalannya aja ya kak. Jalani aja. Seperti yang dibilang Kak Hafiz tadi, kayak kita bisa belajar organisasi di sini gitu kan, menambah banyak teman juga kan di fakultas hukum tadi. Dan berawal dari cerita kakak di awal tadi, bahwasanya memang cita-cita kakak tadi polisi, kemudian karena memang hukum ini dekat dengan, nggak jauh-jauh amat gitu kan sama kegiatan kepolisian gitu kan, dulu mikirnya kayak gitu. Nah sekarang ini sebenarnya dari awal menjalani itu sama seperti Paki gitu kan, kayaknya nggak cocok gitu kan di hukum ini kan, kayak gini-gini aja gitu kan, cocoknya tuh lebih kayak ke lapangan gitu kan, fakultas teknik segala macam. Tapi setelah KKL kemarin gitu kan, KKL tuh kayak magang di pengadilan negeri, nah disitulah kayak kepikiran tuh terbuka gitu bahwasannya ya di fakultas hukum ini banyak hal gitu yang bisa kita pelajari gitu kan, baik banyak aspek-aspek yang bisa kita ketahui juga kan, baik pengetahuan hukum, pengetahuan sejarah hukumnya juga kan, sejarah Indonesia juga bisa kita pelajari di sini gitu. Di BO Rama Fakultas Hukum ini tentunya dengan kita menemukan wadah yang secocokkan dengan apa yang kita pengen dalami, tentunya itu akan menunjang kita dalam menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kenapa mulai pengen masuk organisasi BO Rama itu, pertamanya pengen kayak belajar agama Islam gitu kan, karena basicnya kan BO Rama ini lembaga dakwah gitu kan, kayak pengen belajar Al-Quran, pengen belajar jadi lebih baik lah pada intinya. Tapi setelah kakak nyemplung ke BO Rama, ternyata
tidak sekompleks itu kan, karena memang lembaga dakwah Fakultas Hukum ini tidak seperti lembaga-lembaga dakwah yang di luar dari universitas gitu kan, yang memang benar-benar ada kajian rutin setiap harinya. Tapi setidaknya seminimal-minimalnya setelah kita masuk ke diorama itu kita bisa menemukan gitu kan circle yang punya semangat yang sama gitu kan, untuk sama-sama berbuat baik gitu kan, untuk bermanfaat, untuk kemudian dalam kebaikan gitu. Jadi intinya buat mahasiswa baru itu jangan ragu gitu kan untuk gabung di Diorama, karena memang di Diorama ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin merubah diri itu menjadi lebih baik lagi. Benar yang dikatakan oleh Kak Robi dan juga Kak Hafiz, bahwa organisasi itu penting. Dengan adanya organisasi, relasi kita yang semakin banyak, koneksivitas kita juga semakin banyak, dan juga dampaknya bukan pada saat kita kuliah saja. Kuliahnya juga dampaknya itu pada saat setelah kita kuliah. Pada saat kita sudah lulus, dengan adanya koneksi-koneksi yang kita dapat dari organisasi, kita bisa lebih cepat menggapai dunia kerja. Karena itulah organisasi penting, seperti yang dibilang oleh Kak Robi dan juga Kak Hafiz. Cukup ya? Baik, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Kak Robi, Kak Paki, dan juga Kak Hafiz yang telah meluangkan waktunya